Pemirsa Metro TV Lampung, Anda bersama saya Kristi dan juga masih bersama dengan Bang Firdaus Ali. Bang Firdaus, tadi kita sudah membahas banyak terkait protokol kesehatan dan juga keluhan-keluhan masyarakat terkait infrastruktur. Saat ini kita bergeser sedikit, Bang Firdaus, terkait kesenian budaya Lampung. Bagaimana pandangan Anda? Apakah kesenian ini masih terjaga dengan baik di generasi-generasi saat ini di Lampung Tengah sendiri atau seperti apa, Bang Firdaus? Ya, kalau kita lihat kan seni budaya itu memang bagian daripada sejarah yang harus dihidupkan, bagian daripada wisata yang harus dihidupkan di Lampung Tengah. Kita lihat di Lampung Tengah ini, alhamdulillah masih banyak sanggar-sanggar yang mana itu mereka mengembangkan daripada seni budaya yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Jadi saya lihat bukan hanya dari kesenian Lampung saja, tapi ada kesenian dari Jawa, kesenian dari Bali, kemudian ada kesenian dari Sumatera Barat, Batak, Sunda, ya ada keragaman suku yang ada di Lampung Tengah ini, mereka sama-sama menghidupkan daripada kesenian dan kebudayaan di Lampung Tengah ini. Apa dorongan Anda, Bang Firdaus, untuk memajukan dan juga terus memupuk ya rasa bangga terhadap kesenian yang ada ini? Ya, saya secara pribadi ya, kalau udah dengar masalah kesenian, masalah kebudayaan tuh kayak ada jiwa yang terpanggil. Jadi saya merasakan bahwa mungkin bagian dari hidup saya itu nggak bisa jauh dari seni ya, nggak bisa jauh dari seni, nggak bisa jauh dari budaya. Jadi saya pengen Lampung Tengah ini memang selalu ada kegiatan-kegiatan daripada kesenian, kebudayaan yang bisa menjadi event ataupun bisa menjadi semacam kayak festival ataupun ya yang bisa memunculkan kesenian di Lampung Tengah. Oleh karena itu kita berharap ada dukungan dari pemerintah bagaimana kesenian dan kebudayaan itu bisa terangkat di Lampung Tengah ini. Baik, mungkin dari Anda sendiri, Bang Firdaus, apakah sudah ada ide-ide kreatif yang memang saat ini kan pandemi sudah mulai melandai, mungkin ada kemungkinan besar kita akan bisa mengadakan event-event yang Anda maksud tadi. Apakah sudah ada ide-ide besar yang sudah Anda siapkan, Bang Firdaus, untuk bisa didorong ke pemerintah daerah sini? Ya, insya Allah siap. Dalam artian gini, saya coba cerita sedikit ke belakang ya, bahwa teman-teman itu kalau ketemu dengan kita, mereka selalu berkata, "Bang, tolong kami dikasih ruang, dikasih tempat, dikasih wadah." Kita ada beberapa event yang pernah kita lakukan ya, dari seni musik, kemudian ada teater, kemudian ada seni yang ada kaitan dengan kebudayaan seperti jaranan, tari-tarian daerah. Begitu kita amati, mereka bukan hanya sekedar minta tempat dan wadah, tapi saya melihat mereka lebih cenderung pengen popularitasnya muncul di Lampung Tengah. Oleh karena itu, saya menyiapkan bagaimana sarana prasarana, baik itu dari IT ataupun dari alat-alat kesenian, kemudian dari event-event, bagaimana kita bisa mengeksplorasikan mereka supaya mereka bisa terkenal di Lampung Tengah, kemudian ya kita berharap mereka bisa lebih terkenal dalam jangkauan yang luas kan, kayak misalnya se-Lampung ataupun se-Indonesia. Kita bersyukur sekarang ini banyak dibantu dengan konten-konten seperti ada channel dari YouTube, dari IG, Facebook dan lain-lainnya. Ya, saya mohon maaf saya nyebutkan nama-nama produk ya kan, tapi mudah-mudahan ini nggak jadi masalah untuk kita masyarakat Lampung Tengah. Itu saya rasa sangat membantu bagaimana teman-teman ini bisa mengekspresikan diri mereka, minimal seperti itu, mengekspresikan diri mereka dalam hal menunjukkan kualitas, kuantitas mereka dari kesenian dan kebudayaan itu.
Bang Firdaus, tentu kesenian ini sangat kaya sekali, Indonesia sangat kaya akan kesenian dan budayanya. Lantas bagaimana Bang, untuk tanggapan sendiri dari generasi-generasi muda di Lampung Tengah, apakah mereka tertarik untuk mendalami kesenian-kesenian ini menurut pandangan Anda? Ya, kalau kita bicara tertarik, pasti ada yang tertarik karena saya melihat banyak sanggar-sanggar yang dibentuk oleh komunitas-komunitas di Lampung Tengah. Ada sanggar tari, ada sanggar gitar klasik, ada sanggar jaranan, ada sanggar lukis. Dan saya juga baru ketemu bahwa ternyata bonsai itu masuk juga dalam unsur kesenian dan mereka punya sanggar-sanggarnya. Nah, dari geliat yang ada, saya banyak melihat bahwa dengan terbentuknya sanggar-sanggar itu berarti kan ada proses untuk pelatihan di situ, ada proses dalam hal pembelajaran di situ, kemudian ada proses komunikasi bersama yang mana itu bisa mengembangkan daripada kesenian dan kebudayaan. Jadi saya melihatnya ya masih banyak yang berpartisipasi dalam hal menghidupkan kesenian dan kebudayaan di Lampung Tengah. Hanya memang kalau kita hitung dalam segi prosentasenya lebih kecil ya daripada yang lain. Karena saya melihat ya masih banyak anak-anak kita yang lebih cenderung ke gadget terus HP yang lebih cenderung untuk hiburan dalam bentuk lain bukan dari sisi kebudayaan ataupun seni itu Mbak. Mungkin himbauan Anda bagaimana, Bang Firdaus, untuk generasi muda saat ini? Ya saya berharap ada kecintaan ya. Saya nggak bisa mengintervensi pemerintah ataupun masyarakat. Tapi mudah-mudahan dengan kami akan aktif dalam hal event-event ataupun festival-festival berkenaan dengan seni budaya, itu bisa membangkitkan gairah antusias dari anak-anak muda, dari masyarakat di Lampung Tengah untuk sama-sama menghidupkan ataupun mencintai seni dan budaya di Lampung Tengah ini. Baik, terima kasih Bang Firdaus atas penjelasannya di dialog spesial kali ini. Ya. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita pada dialog spesial kali ini, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga melaksanakan vaksinasi. Saya Kristi, beserta kru bertugas, pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.